Shalom, selamat pagi menuju siang teman-teman. Salam kenal, nama aku Livia Lukiman. Aku umur 18 tahun. Ya nggak beda jauh lah ya umurnya sama kalian semua. Nah, senang banget hari ini aku dapat kesempatan buat bawain firman Tuhan di Battle Teens. Nah, sebelumnya aku bakal bawain cerita tentang seseorang yang udah terkenal banget di dunia kita ini. Jadi seorang ini tuh dulu lahir di Jerman, dan dia itu seperti anak kebanyakan, dia mulai tumbuh besar dan dia mulai sekolah di SD, SMP, dan SMA. Tapi sayangnya si anak ini tuh kurang pintar gitu, dan akhirnya dia tuh dibully, gak punya teman, dan akhirnya gurunya aja bilang bahwa si anak ini tuh terlalu bodoh untuk diajari. Jadi mau gak mau dia tuh harus dikeluarin dari sekolah. Nah tapi senangnya mamahnya itu di rumah gak pernah berhenti buat ngajarin dia tentang hal yang baru. Nah sehingga singkat cerita dia itu berhasil jadi penemu yang hebat banget di dunia kita ini. Dia itu adalah penemu lampu. Siapa sih yang gak tahu penemu lampu? Dia itu adalah Albert Einstein. Nah, sadar nggak sadar kita tuh sering banget ada di posisinya Albert Einstein. Ketika kita lakuin hal yang benar atau sesuai dengan firman Tuhan, seringkali kita mendapat celaan, hinaan, dan bahkan makian orang lain. Nah, sayangnya orang yang kayak begini itu bakal terus ada di kehidupan kita. So, gimana sih caranya menghadapi orang yang toksik kayak begini? Nah, kita tuh harus belajar dari seorang tokoh Alkitab yang udah sering kalian lihat sih ceritanya di sekolah minggu. Nah, dia itu dan keluarganya berhasil selamat dari bencana besar waktu perjanjian lama. Nah, si orang ini disuruh membuat bahtera. Pembuat bahtera siapa? Ya, itu adalah Nuh. Sebelumnya aku mau ajak kalian buka di Kejadian 6 ayat 9-12. Biar aku bacain ya ayatnya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah jadi ketika Allah selesai membuat bumi, kan manusia jatuh ke dalam dosa tuh. Dan bukannya malah semakin baik, manusia itu malah semakin jahat. Bahkan tadi dibilang bahwa bumi itu penuh dengan kekerasan. Nah, mau gak mau Tuhan yang gak suka sama dosa memutuskan untuk memusnahkan semua manusia di bumi ini kecuali satu orang yang menyenangkan firman Tuhan, yaitu Nuh. Nah, si Nuh ini disuruh membuat bahtera yang katanya lebih besar daripada lapangan sepak bola menurut ukuran Alkitab. Dan bayangin si Nuh ini membuat bahtera itu nggak 1-2 hari. Dia tuh membuatnya selama berpuluh-puluh tahun karena hanya dia dan keluarganya yang membuat. Nah bayangin selama berpuluh-puluh tahun itu berapa banyak orang yang menghina dia, mencela dia dan bilang dia gila. Karena dia tuh membuat bahtera itu ketika nggak ada yang namanya tanda-tanda bencana, tanda-tanda banjir atau tanda-tanda hujan. Dia tuh jadi kayak membuat perahu di tengah sinar matahari terik gitu. Itu kan sedikit gak masuk akal. Nah sebenarnya sifat apa sih yang bisa kita pelajari dari Nuh ini? Yang pertama adalah be kind. Jadi di ayat 9 tadi dikatakan bahwa sifat Nuh itu benar. Dalam bahasa aslinya dikatakan diterjemahkan sebagai sadik atau benar dan adil. Nah benar ini bisa dibilang si Nuh ini benar dari sejak zaman mudanya. Kenapa? Karena ketika kita lihat pasal sebelumnya, Nuh ini punya banyak saudara, tapi hanya dialah yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Berarti dia melakukan teladan baik dari orang tuanya, tapi nggak mengikuti gaya hidup orang-orang sezamannya. Kalau dibilang adil, bisa juga Nuh ini dibilang adil dan baik pada sesamanya. Karena Alkitab sendiri nggak pernah menyebut bahwa si Nuh ini membenci atau menyimpan dendam sama sesamanya. Dia itu tetap baik sama sesamanya. Nah, kita juga demikian sebagai anak muda. Mungkin banyak orang yang toksik banget yang ngajak kita nyontek, ngajak kita bolos, ngajak kita merokok. Kita harus bisa stay di jalan kita yang positif, di jalannya Tuhan. Dan kita juga sebaliknya gak boleh membenci atau menyimpan dendam sama mereka. Kita harus menegur dan tetap mengasihi mereka. Kita mungkin bisa jaga pergaulan sama mereka, tapi kita gak boleh membenci mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka seperti Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, poin yang kedua adalah be an example. Nah, sifat Nuh yang lain itu adalah tidak bercela. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai blameless. Blameless itu tidak dapat disalahkan. Jadi Nuh ini hidupnya menjadi contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Hidupnya Nuh ini dia berani bilang beda. Dia bilang ketika orang lain bilang A, dia berani bilang B. Dia berani stay di jalan dia yang benar. Dan karena dia berbeda, dia tuh banyak mengalami yang namanya hinaan, cacian, dan makian. Tapi Nuh ini tetap stay di jalan dia karena dia percaya Tuhan yang bakal mimpin hidup dia. Dia itu tetap mengandalkan Tuhan selama hidupnya dia. Dan Tuhan juga akhirnya memilih Nuh karena Tuhan percaya Nuh ini selama penantiannya di bahtera tuh Nuh gak pernah sekalipun mempertanyakan atau meragukan Tuhan.
Nuh itu nggak pernah sekalipun nanya ke Tuhan, Tuhan ini kapan beres? Nuh itu nggak pernah berkata demikian. Nah, kita sebagai hidup anak muda harus juga kayak gitu guys. Kita harus berani bilang beda, kita harus berani bilang A ketika orang lain bilang B. Nah, mungkin nggak mudah karena Nuh sendiri juga dibenci sama banyak orang. Tapi selama kita tahu kita lakuin jalan yang benar dan kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bakal memimpin jalan kita. Dan sebagai kitab terbukanya Tuhan, kita juga harus menjadi influencer yang baik bagi sekitar kita. Kita harus jaga perlakuan kita supaya tetap memuliakan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang mulai memasuki jenjang pendidikan yang baru atau pergaulan yang baru. Kayak misalnya terutama SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Nah, aku juga salah satu orang yang mulai kuliah nih tahun ini. Nah, karena pandemi, aku hanya bisa kuliah online. Dan karena kuliah online, aku kenalan di medsos. Nah, tapi hanya dengan itu aja aku menyadari bahwa ada perbedaan pergaulan di antara SMA dan kuliah. Kuliah itu pergaulannya lebih liar lah daripada di SMA. Nah, tapi dari perikop ini tuh aku belajar untuk tetap baik sama orang lain dan juga tetap jadi contoh buat mereka. Aku juga belajar untuk tetap stay di dalam Tuhan, entah apapun orang yang bilang tentang aku, tapi aku harus tetap lakuin hal yang positif dan juga jadi influencer buat mereka. So guys, keep your heads up, be kind and be an example for others. Semoga memberkati ya guys. Happy Sunday and God bless you.